Kami bersyukur karena semua ini hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya diberkati setiap kami dengan hati yang lembut, supaya setiap firman dan benih iman yang ditanam bertumbuh dengan subur. Dan juga kami berdoa untuk Guru Nugi, waktu berkata-kata, waktu berpikir, waktu menyampaikan firman Tuhan, semuanya sesuai dengan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Oke, sebelum duduk, coba lihat kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Terus bilang, ada sukacita. Ada sukacita kah di hatimu? Puji Tuhan. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk semuanya. Hari ini kita akan kembali lagi membahas satu buku yang luar biasa. Oh, mana ini bukunya? Bukunya ada, sudah saya share. Biasa-biasa. Filenya judulnya Benih Keturunan nomor 2. Oke, kita akan yang punya buku silakan disiapkan chapter 2. Ya, Benih Keturunan Abraham. Oke, ini tema yang luar biasa. Ya, tema yang sangat dahsyat. Amin. Amin. Oke. Kita akan bicara tentang tema yang luar biasa ini dengan membuka ayat terlebih dahulu, Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Ya. Dan dengan maaf kata, nanti ada satu bagian ayat yang ternyata salah tulis. Jadi nanti harus dicek dengan Alkitabnya ya. Cuman salah posisi, harusnya 6 tapi menjadi 8. Mungkin waktu ketik dia keliru ya. Oke, ini Ulangan 8 ayat 18, ini tidak salah ya. Silakan dibaca bersama-sama 3, 2. Tetapi amin. Oke, yuk. Tolong dibaca. Yang pertama, Seva. Apa itu? Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Amin, Abraham. Jangan melamun. Oke ya. Jadi waktu kita bicara tentang apa artinya benih Abraham adalah ketika kita menyadari betul apa yang kita punya semua ini dari belum sama-sama dari Tuhan. Banyak orang pikir mereka cari uang, mereka cari harta, mereka punya ini, punya itu. Wah, mereka punya drum, mereka punya gitar, mereka punya sound system yang mahal-mahal, mereka punya semua peralatan ini. Mereka pikir dari, banyak orang pikirnya dari, kamu aja sendiri pikir. Saya dapat hadiah. Kamu pikir dari mana? Dari saya pintar. Mungkin kasih saya hadiah. Betul atau salah? Wah, karena saya ulang tahun, makanya aku dikasih hadiah. Betul atau salah? Oh, karena saya anaknya baik, tidak nakal, tidak seperti si itu atau si ono, makanya aku dikasih hadiah banyak. Betul atau salah? Ini sebuah pengertian yang salah sekali. Pikiran ini kalau terus dipelihara dari sekarang, maka waktu engkau besar nanti, engkau tidak akan pernah mengerti artinya benih Abraham. Kenapa? Karena mereka pikir waktu kerja, aku punya uang yang banyak ini, semua dari usaha saya sendiri. Betul atau salah? Oh, aku kerja keras campur sawah, makanya padi ini semua
semua milikku saya semuanya. Betul atau salah? Kenapa panen tidak berhasil? Kenapa belakangan ini kita sering punya masalah uang? Kenapa belakangan ini beberapa bulan kemarin kita gagal panen loh? Pikiran manusia sekarang belakangan ini suka berpikir, saya hebat, saya luar biasa, saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Wah, ini kehebatan saya. Tuhan buat COVID, Tuhan buat gagal panen, Tuhan buat gagal di dalam kehidupanmu. Ada masalah, ada kesulitan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, engkau dipakai Tuhan dengan berhasil, dan setiap apa yang kau miliki jadi berkat. Amin. Amin. Ini poin pertama yang saya harus pijak ya. Kita harus satu ragam ya. Semua siapa yang mengimani dan mengamini apa yang tadi saya katakan, angkat tangannya. Oke, puji Tuhan. Supaya waktu kita mau melanjutkan berikutnya, ini pijakannya benar ya. Karena gereja juga sekarang belakangan orang Kristen juga pikirannya semuanya uang. Sehingga ketika ada masalah sedikit minta naik gaji, minta naik uang, minta fasilitas, minta banyak hal. Itu hal wajar. Tetapi kalau engkau belum memberikan yang terbaik, apalagi untuk kemuliaan Tuhan, jangan pernah berharap lebih. Yang ada bukannya berkat, tapi yang ada malahan kesulitan dan masalah. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan hari ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sekali lagi kata-katanya, harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Berarti saya bisa nyangkul sawah karena Tuhan. Saya bisa belajar hari ini, dapat nilainya kemarin 100, atau mungkin kamu dapat nilainya 70, 80 sekalipun, itu semua karena Tuhan. Walaupun aku belajar keras, tapi kalau Tuhan bikin kamu jadi sakit, ada kesulitan, baru dimarahi guru, bisa nggak belajarnya bagus nilainya? Makanya kalau kita pahami ayat ini baik-baik, kita akan mengerti betul apa artinya ayat ini. Oke, yuk silakan tolong dibaca. Daniel. Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Kalau begitu, mengapa Tuhan memberi kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan? Sebab kekayaan diperlukan untuk menggenapi perjanjian Allah dengan nenek moyang kita Abraham. Amin. Ini yang banyak orang nggak pikir ya. Tuhan belum pernah beri saya kekayaan sangat banyak. Saya belum jadi konglomerat seperti kebanyakan orang ya. Saya tidak punya mobil, tidak punya sesuatu yang lebih. Tapi saya tahu betul ayat ini adalah bahwa ketika kamu punya sesuatu itu bukan milikmu sendiri, tapi ada sisanya miliknya berkat orang lain. Amin. Menggenapi janji Allah atau janji Tuhan dengan nenek moyang kita Abraham, yaitu apa? Memberitakan Injil. Yaitu apa? Memberitakan. Sekali lagi memberitakan. Itu janjinya. Jadi kalau saya punya, nah bulan ini saya beberapa kali bicara sama anak-anak ya, bahwa bulan ini adalah masuk bulan misi di gereja saya. Bulan misi itu artinya apa? Bulan misi bukan cuma sekedar engkau kasih bantu misi, tetapi engkau menjadi misi, menjadi orang yang bermisi. Jadi setiap anggota jemaat dituntut. Ya boleh bilang dituntut dengan habis-habisan, dengan ide, pikiran, tenaga, doa, dan apapun yang dia miliki untuk bisa jangkau jiwa. Syaratnya ada 2. Jangkau jiwa artinya mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Jangkau jiwa artinya apa? Mereka yang selama ini hidupnya suam-suam, jarang ke gereja, nakal, jauh dari Tuhan. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Dalam pikiran manusia susah, tapi dalam pikiran Allah semuanya mudah. Amin. Jadi itu semuanya butuh effort. Effort apa ya? Kalau kamu mau 1
Satu, punya hati yang besar, mengasihi orang banyak. Dua, kamu punya harta. Loh, kamu punya motor, punya mobil dipakai untuk apa? Cuma senang-senang, jalan-jalan, putarin kota Purwokerto, Purbalingga, ke mall ini, mall itu, apalagi kalau di Jakarta. Atau engkau mencari jiwa-jiwa yang baru? Mana yang lebih kau pilih? Yang satu apa yang kedua? Amin ya. Waktu kau nanti suatu saat punya mobil, punya motor, punya apapun, jangan cuma sekedar pakai buat jalan-jalan seperti orang dunia pada umumnya. Kalau jalan-jalan refreshing di mana aja bisa. Kamu pergi ke sawah sebelah juga kamu bisa jalan-jalan refreshing, lebih sehat, betul? Betul? Oh, ijo-ijo daripada ke mall. Tapi ke mall, itu ada orang kok kayaknya murung sekali. Ajak ngobrol dah. Kok hatiku tertegur ya. Aku merasa aku harus mendekati dia. Aku mau bicara. Waktu kamu jalan aja, ini butuh uang atau enggak? Dari sini kamu pergi ke Rita Mall misalnya, butuh uang atau enggak? Uang itu berarti bukan milik kamu. Uang itu dipakai untuk melayani. Atau mungkin kamu mendukung misionaris seperti ini, Bung Janin, Samoni, banyak misionaris di luar sana. Itu pun bisa. Tapi intinya, harta milikmu bukan sepenuhnya milik kamu sendiri, tetapi dipakai untuk menghendaki, sekali lagi baca sama-sama apa? Perjanjian. Yaitu artinya memberitakan Injil Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya ya, yuk dibaca Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Jadi kalau kita mau bicara tentang topik kita hari ini, Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan itu berarti apa? Yuk dibaca bersama-sama Kejadian 12 ayat yang pertama ketiga. Bagaimana Abraham dipanggil keluar dan kemudian pergi. Ya, pergi. Siapa yang bilang Abraham miskin? Oh, Deborah. Enggak, Abraham gak miskin. Abraham berapa kayanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Abraham kaya atau miskin? Kaya dan sangat kaya pada zamannya. Bahkan sampai hari ini tidak ada orang yang kekayaannya melebihi kekayaan Abraham. Oke, yuk dibaca sama-sama. Sudah ketemu ayatnya? Mari kita baca dengan iman ya. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Amin. Perhatikan ada dua ayat yang sama mau highlight. Coba perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mari kita ganti. Berfirmanlah Tuhan dengan nama saya. Yuk sama-sama baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Nudi. Oke, puji Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Yuk sama-sama dibaca. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Oke, apa yang saya maksud? Saya keluar dari rumah mama saya. Saya keluar dari bawah sini. Saya keluar dari kenyamanan saya untuk pergi taat sama perintah Tuhan. Amin. Amin. Abraham sudah senang apa belum sebelumnya? Waktu sebelum kata-kata ini, sudah senang atau miskin? Sudah senang. Dia sudah nyaman. Dia sudah enak. Dia nggak punya masalah. Kenapa dibuat masalah? Sekarang malah disuruh pergi. Pergi. Taruh dari seluruh sanak saudaramu. Dari apa? Dari orang-orang yang dekat. Jadi misalnya Yohanes pergi. Kamu udah nggak boleh ngumpul-ngumpul di sini lagi. Pergi ke Sulawesi, ke Afghanistan, ke mana lagi? Ke Korea Utara kalau perlu. Ke ujung bumi sampai kutub utara. Amin. Karena apa? Karena ada jiwa-jiwa di sana sedang menunggu kau.
Terus ayat yang ketiga, ini menarik sekali ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan artinya apa? Tuhan tetap jaga kamu. Amin. Tuhan jaga kamu dari segala malapetaka, mara bahaya. Dan Tuhan jaga kamu dengan segala harta benda, supaya kamu masih bisa makan, minum, tidur dengan enak dan sehat. Amin. Walaupun kamu pergi dari Tuhan, jangan khawatir. Ada iman, ada Tuhan, ada kuasa Yesus yang memperlengkapi kamu. Asal kamu betul-betul taat dan setia, kamu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Misalnya contoh sederhana, kamu tinggal di Boas, hitung saja dalam waktu hari ini. Berapa tahun lagi? Saya mau ngapain dalam berapa tahun lagi ke depan? Misalnya SMA, mungkin 2-3 tahun. 2 tahun lagi, kamu mungkin harus mandiri. Minimal, setidaknya Boas masih bantu karena kamu mungkin kuliah. Tapi udah jauh. Udah jauh. Kecuali kuliahnya di Unsur, mungkin bisa pulang pergi. Tapi kalau kuliahnya di Jakarta, paling Boas cuma bisa mendoakan, kunjungi sebentar, kemudian balik lagi, urus anak adik-adik. Kamu di sana harus berjuang. Waktu berjuang itu artinya apa? Seperti Abraham pergi. Amin. Tapi kalau kau baik-baik betul mengerti visi Tuhan, maka kau perginya diperlengkapi. Tapi kalau kamu pergi dengan wah Tuhan, wah aku pergi, pokoknya aku bisa, kesombongan, dengan merasa kehebatan, Tuhan berkati atau enggak? Tidak. Ya, karena perginya pasti ada visi. Bukan cuma pergi asal pergi karena diusir, bukan. Pergi karena visi. Amin. Pergi karena ada Tuhan panggil. Amin. Setelah selesai kuliah harus ngapain? Cari kerja. Oh susah sekali. Tapi kalau ada Tuhan dan engkau mengerti betul visi Tuhan, engkau ditempatkan di mana Tuhan mau pakai kamu dengan luar biasa dan dahsyat. Amin. Kerja di Boas seperti maksud saya, dulu waktu masuk di Boas, saya tuh gak mengerti sama sekali. Ini saya kesaksian dikit ya. Saya kan sudah enak-enak di Jakarta dibikin masalah. Mama sakit, bolak-balik jatuh sakit, masuk rumah sakit. Oh, lama-lama pusing, pulanglah. Kalau pulang, cari kerja apa ya di sana ya? Waduh bingung. Mau pelayanan apa ya? Aduh, sudah biasa di Jakarta, mall semua ada buku, ada apa, cari apa aja gampang. Balik ke sini kendaraan aja susah. Dulu nggak naik motor. Tapi Tuhan perlengkapi dengan luar biasa dahsyat waktu Tuhan pertemukan Guru Nugi dengan Mumyani dan Samoni. Amin. Waktu kesini belum tahu kendaraannya mau naik apa. Diantar sama temen naik motor sengeng gitu masuk. Oke, ketemu Mumyani Samoni. Oh ternyata luar biasa ya. Wah pelayanannya dahsyat. Tapi ini kalau aku pulang pergi susah ya. Waduh gimana ya? Tuhan kasih jalan, Samoni kasih jalan. Nanti ada siapa namanya? Saya lupa. Pokoknya ada supir Boas Pak Yono kalau nggak salah. Ya, siapa pokoknya pulang pergi. Kemudian ternyata ada Grab. Grab itu baru masuk waktu saya masuk. Jadi saya masuk Purbalingga, Grabnya juga itu masuk. Sebelumnya saya tidak pernah tahu ada Grab di sini. Kemudian ada Transjateng. Wah enak semuanya. Tuhan kasih. Ini hal kecil ya, tapi ini pasti perkara dari Tuhan. Amin. Hal kecil loh. Ini menurut saya bukan hal yang luar biasa dahsyat, tapi saya merasakan betul. Ternyata saya meragukan Tuhan. Tapi karena keraguan itu tunduk di hadapan Tuhan, Tuhan berlengkapi. Sampai saya tinggal di bawah, saya tinggal di sana, tinggal jalan kaki setiap hari. Saya juga dikasih teman-teman bergereja yang luar biasa, dan itu semua berkat anugerah Tuhan. Amin. Jadi kau ditempatkan dimanapun pasti Tuhan perlengkapi kalau kau sungguh-sungguh menjalankan visi Tuhan. Amin. Mau di Amerika, di Yogyakarta, di Bali, bahkan sampai di Papua, pasti Tuhan perlengkapi seperti ayat ini bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini bukan dalam arti kebencian ya, saya tidak mau menjelaskan ayat ini lebih dalam, tapi artinya Tuhan menjaga engkau dari segala apapun. Ya, kelaparan, kesulitan, kesusahan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan. Nah, ini perhatikan, orang sering lupa yang bagian terakhirnya. Dan oleh Yohanes, oleh Mose, oleh Daniel, oleh Sefat, sebut nama masing-masing sendiri, termasuk oleh Guru Nugi. Waktu kamu berada di situ, kamu menjadi
berkat untuk orang lain. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkat. Jadi kalau kamu mengerti betul benih Abraham, artinya pergi dengan iman, masuk satu kota, masuk satu kantor, nggak mesti harus menjadi hamba Tuhan, nggak mesti menjadi pendeta, harus menjadi misionaris, tapi bekerja saja dengan setia, dengan visinya Tuhan, maka Tuhan pakai kamu dengan luar biasa dahsyat, dan engkau menjadi berkat di sekelilingmu. Amin. Itu luar biasa loh. Ini nggak dimiliki orang pikiran orang dunia, apalagi orang beragama pada umumnya. Orang beragama pada umumnya cari harta, cari apapun itu untuk kepentingan dan kekayaannya. Tapi kita diberkati karena mau menjadi berkat. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Yo lanjut ya. Ini contoh gambarnya kamu bisa lihat di buku ya. Ini seperti seorang Abraham dengan seluruh sanak keluarganya dan ternak-ternaknya. Dia lihat ke sana. Tapi dia tahu nggak kota yang akan dikunjungi? Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Guru Nuki juga awal pertama kali mau kesini pun nggak tahu. Serius nggak tahu. Saya nggak pernah tahu Goa, saya nggak pernah tahu apa. Saya nggak ngerti Purbalingga. Saya lahir memang di Purwokerto tapi langsung lempar ke Jakarta. Jadi saya nggak ngerti Purbalingga itu apa. Sebelum ini sebenarnya saya dikasih tanda, tetapi saya nggak ngerti sama sekali, bayangannya nggak ada. Tapi dengan iman kerjakan dan jalankan, Tuhan pasti berhasil. Amin. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ini seperti itu. Jadi hidupmu nanti akan ke depan seperti ini. Orang percaya yang sungguh-sungguh pasti begini. Bukan orang percaya yang sungguh-sungguh, wah sekarang ada jadi YouTuber, ikut-ikutan YouTuber. Nggak ngerti YouTuber dia untuk apa. Wah sekarang kalau anak muda ditanya biasanya, cita-citamu apa? Jadi YouTuber. Ada yang tahu YouTuber? Itu yang suka, halo teman-teman, halo guys, kita lagi jalan-jalan di sini, halo guys, gitu ya, itu YouTuber. Oh, anak muda zaman sekarang suka itu. Katanya kerjaan paling gampang tinggal hahaha, terus kemudian dapat duit. Gitu. Saya kalau belum pernah coba, ya tidak pernah tahu juga, ya. Oke, yuk, sama-sama tolong dibaca selanjutnya. Siapa ini? Kuasa. Alasan Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham adalah untuk membangun kerajaan Allah. Oke, perhatikan yang punya buku dan juga yang tidak punya buku bisa lihat gambar di depan. Itu ada gambar segitiga triangle tentang perjanjian Tuhan. Ini waktu baca ini, waktu lihat gambar ini langsung saya mengerti maksudnya. Ya, waktu itu dalam bentuk tulisan saya agak kurang mengerti, tapi waktu lihat gambar ini, oh oke. Tuhan siapa? Oke, sekarang saya mau tanya, yang jadi Abraham siapa? Siapa? Saya. Sekali lagi, siapa yang jadi Abraham? Saya. Jadi maknanya saya adalah benih. Nanti kalau kamu lihat buku itu dengan tuntas, itu di belakang terakhir saya adalah Abraham. Benih Abraham. Ya, saya bukan Abraham, tapi saya mengikuti jejak seperti Abraham. Itu artinya benih Abraham. Jadi saya di sini. Tuhan di mana? Di atas. Tuhan memberkati saya karena saya orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Karena saya taat dan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan kasih berkat. Tapi ternyata berkatnya bukan untuk saya sendiri. Berkatnya untuk siapa? Untuk. Jadi Tuhan tidak bisa kasih ke sini. Tuhan pakai kamu di sini. Tuhan pakai saya. Ini boleh kamu jadikan janji iman ya. Kalau kamu mau pakai ini jadi janji iman, saya bikin janji iman di buku saya. Jadi saya bikin triangle ini. Ya, kemudian saya taruh Tuhan di sini, taruh, ya bukan taruh ya, maksudnya Tuhan di sini. Ya, kemudian di sini ditulis apa? Tulis apa? Tulis nama saya. Tulis nama Guru Nuki. Kemudian saya tulis apa yang mau jadi cita-cita saya di sini. Oh, saya mau ini, spesifik dengan detail. Itu sebenarnya mirip sama yang Om Yani ajarin yang tentang 10. Masih ingat rumah? Rumahnya masih didoain belum? Nah, puji Tuhan, rumahnya didoain terus ya. Nah, saya taruh semua yang saya tulis di rumah itu di sini. Kemudian di sini saya tulis mana yang mau jadi pokok doa saya. Misalnya si A, si B, si C, bisa orang, bisa nama bangsa, bisa nama tempat, ya. Saya tulis sebagai pokok doa saya setiap hari.
Tuhan, saya mau dipakai untuk A, B, C, D. Kalian bisa coba, pasti dijamin berkat Tuhan luar biasa dengan kita. Amin. Amin semuanya. Ya, bisa dicoba. Yuk, coba sekalian. Kamu boleh highlight ya Ulangan 8 ayat 18. Tapi supaya saya cepat, saya akan lanjutkan ya. Jadi perjanjian ini yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu mengacu pada perjanjian ini, karena perjanjian ini diberikan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Ya, lanjut ya. Yuk, berikutnya Yohanes. Tuhan juga membuat perjanjian sama dengan keturunan Abraham. Sekali lagi dibaca Tuhan. Iya, baca sekali lagi. Tuhan juga membuat perjanjian sama dengan keturunan Abraham. Oke, jadi Tuhan juga membuat perjanjian yang sama seperti Abraham dulu. Ya, sama kepada siapa? Kepada saya. Yo, dibuka ya. Alkitabnya Galatia 3 ayat 29. Ya, boleh di-highlight ya. Saya enggak baca ya, lanjutkan aja ya. Atau baca sama-sama ya dari sini. 3 2. Oke, saya lanjutkan ya. Sekali lagi, coba 3 2. Oke, yuk. Coba diperhatikan ini. Tolong dibaca Yunike. Siapapun yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dari keturunan Abraham, Terus semuanya. sebagai keturunan Abraham yang sah, dia akan menjadi ahli waris. Terus Waris menerima segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dalam Yeremia pasal 27 ayat 5, orang yang benar di mata Tuhan adalah benih Abraham. amin. Saya dibenarkan oleh Tuhan, maka saya mendapat janji benih Abraham. Jadi kita yang milik Kristus ini yang milik Kristus. Siapa yang di sini yang mau mengatakan bahwa saya milik Tuhan Yesus Kristus? Puji Tuhan, semuanya imani dan mengamini. Luar biasa yang TK juga ya. Berarti orang yang mengakui Yesus Kristus ini adalah benih. Puji Tuhan. Oke, boleh bilang sama diri sendiri, Nugi adalah benih Abraham. Ayo, 3 2. Puji Tuhan ya. Artinya kita menerima janji seperti yang Abraham terima. Kekayaannya boleh berlimpah-limpah ruah. Berlimpah ini berarti banyak pengertiannya ya. Berlimpah berkat harta, berlimpah hikmat bijaksana, berlimpah pengertian, sampai orang memandangmu kamu menjadi kekasih Allah, bahkan orang-orang sayang sama kamu. Itu adalah kelimpahan Tuhan. Amin. Saya selalu bicara sama anak-anak Boas di sini, ayo jadi anak kesayangan Tuhan. Artinya apa? Tekun dan setia, taat dan setia di hadapan Tuhan. Amin. Karena orang yang kesayangan Tuhan pasti juga disayang umat manusia. Amin. Saya merasakan betul bahwa kalau kita betul-betul antara saya yang jauh dari Tuhan dulu dan sekarang saya yang ikut Tuhan betul-betul, saya merasakan betul bagaimana orang perhatikan kamu. Karena orang perhatikan kamu, berarti kamu sendiri jadi saksi Tuhan. Serius loh. Perhatikan kamu itu artinya apa ya? Ini juga pengertiannya cuma sekedar oh dia orang baik, dia orang jahat. Enggak. Misalnya contoh ya, waktu pertama kali saya bukan memuji-muji atau apa ya, tapi misalnya saya lihat Om Denim atau Samone, pasti orang juga banyak kan akan mikir. Bahkan teman-teman saya juga mikir, loh di Korea kan enak ya. Orang Indonesia dia semuanya mau pergi ke Korea cari duit, tapi mereka mau ke Indonesia. Orang perhatikan. Kenapa? Waktu tanya alasannya kenapa? Mungkin sama ini pasti bisa jelaskan. Amin. Sama misalnya, Yohanes udah enak-enak di Boas, sekarang pergi ke Papua. Kamu ngapain di sini? Karena aku cinta anak Papua. Aku dipanggil Tuhan. Ini keren banget loh. Ini namanya kesayangan Tuhan. Orang sampai penasaran kenapa kamu ke situ. Ya, oke lanjut ya. Mari berikutnya. Yuk. 1
Sama-sama dibaca Galatia 37 dan Galatia 39, sama-sama langsung dibaca 3, 2. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak Abraham. Lompat, lanjut. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang hidup bersama-sama dengan Abraham. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Oke, gua lanjut lagi. Tolong dibaca, Luis. Perjanjian kepada Bani Abraham. Gimana? Nah ini yang saya tadi bilang salah. Ya itu di situ ditulisnya Ulangan 8, betul ya? Ulangan 8 ya? Oh 6. Loh di buku saya kok 8 ya? Ya sudah. Ulangannya 6 ya, ayat 10 sampai 11. Yuk sama-sama dibaca saja 3, 2 dengan cepat. Amin. Yuk, coba lihat penjelasannya apa. Sama tolong dibaca. Siapa ini? Nia. Tuhan akan memberimu kota yang besar dan indah yang tidak kamu bangun. Tuhan akan memberimu rumah yang penuh dengan terang-terang indah yang tidak kamu isi. Tuhan akan memberimu sumur yang tidak kamu gali. Tuhan akan memberikan kebun anggur dan kebun zaitun yang kamu tidak mengenali. Amin. Ini saya mau bilang gini. Ada nggak yang punya pengalaman kamu nggak usah berusaha dengan keras? Ingat, waktu Adam jatuh dalam dosa, kutuk pertama yang Tuhan berikan kepada dia apa? Apa itu? Hah? Ada. Bukan Daud, sorry. Ada. Apa kutuk pertamanya? Waktu kerja akan susah payah, bahkan apapun yang ditanam mungkin sulit tumbuh. Tapi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus dilepaskan dari kutuk itu. Amin. Karena dia mau dipakai oleh Tuhan. Kenapa kalau anak muda lulus universitas semuanya pusing 7 keliling cari apa? Cari kerja, bahkan langsung menikah dan berkeluarga. Kenapa? Karena kutuk itu tetap ada. Tapi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu bebaskan dari kutuk ini. Guru Nugi merasakan betul. Waktu Guru Nugi dalam pikiran sendiri cari pekerjaan justru susah. Tapi waktu menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, Tuhan buka berhasil. Amin. Entah itu bekerja, entah itu berusaha. Misalnya kalau kamu jadi pengusaha, ya Guru Nugi pernah coba semuanya, ya. Pernah kerja sama orang, pernah jadi guru, pernah berusaha dengan sendiri. Tapi satu hal yang membedakan betul, yaitu bahwa kalau tangan Tuhan campur tangan di dalam hidupmu, dibuat berhasil. Ya, makanya ada kalimat Tuhan akan memberimu sumur yang tidak kamu gali. Artinya maksudnya kamu tidak susah payah melakukan itu. Tuhan akan memberimu rumah yang penuh dengan barang-barang indah. Ini nomor 2 ini kebangetan dengan dalam hidup saya. Kenapa? Saya ke Purbalingga itu gak bawa apa-apa, ke Jakarta gak bawa apa-apa, selalu bawa 1 koper. Nanti tinggal di situ 5 tahun, 3 tahun gitu. Mungkin Guru Nani, Guru Indah, Guru Yeni merasakan itu ya. Kalau orang dari luar kota datang gitu, cuma bawa 1 koper. Nanti pulang-pulang kamu keluar dari, ya Allah, bukunya ampun, ini mau tak kasih siapa gitu ya. Tak bawa pulang susah minta ampun. Wah baju puji Tuhan ya Guru Nugi itu jarang beli, walaupun ada yang beli. Karena memang saya bukan orang yang suka terlalu beli barang-barang baru, gak terlalu suka. Kalau yang lain saya suka ya. Kalau teknologi atau apa saya ikutin. Tapi kalau baju, makanan biasa ya. Tapi ya kalau anak Tuhan anehnya ini loh. Ini ya juga, ini juga loh. Amin. Boas juga kan? Coba kamu lihat nih dari ujung ke ujung. Udah barangnya dikeluarin. Bajunya anak-anak yang
sobek-sobek, buangin, nanti basuh. Lemari ini pasti penuh sekarang. Iya atau enggak? Berjajar, apa mainan, gitu macam-macam ya. Itu berkat loh. Oke ya, yuk lanjut. Ini sudah memasuki bagian yang terakhir. Ini adalah Abraham. Jadi sama-sama kalau dibaca ini poin penting ya. 3, 2. Iman adalah keyakinan yang melampaui situasi dan lingkungan kita. Jadi waktu Tuhan panggil, Tuhan akan sediakan karena Tuhan mau pakai kamu jadi berkat. Adik, dengan iman kau melangkah, walaupun engkau tidak tahu, wah saya mau ke sebuah tempat apa, di mana. Ini walaupun mungkin, ini mungkin TK anak kelas 1 belum mikir ya. Masih 10 tahun yang akan datang gitu, atau 6 tahun yang akan datang. Tenang. Boleh kok pikir dari sekarang. Kadang-kadang waktu itu cepat. Nah, yang cepat ini kamu harus punya visi. Nah, visinya apa? Setelah ini saya dewasa, saya mau apa? Minta tolong Tuhan. Dengan iman kau melangkah, maka Tuhan berkati. Seperti Abraham diberkati, punya tenda, punya peternakan, punya apapun itu semuanya. Amin. Oke, puji Tuhan. Yo, ini yang ternyata ayatnya sangat keliru. Betul ya, Ulangan 8 di situ ya. Ya, ini harus yang Ulangan 6 ya, bisa dicek kembali ya. Kita tadi silakan sekarang kita baca sama-sama dengan iman 3, 2 Ulangan. Ya, sama-sama baca 3, 2 maka Amin. Oke, yuk. Coba jawab pertanyaan ini pada dirimu sendiri ya. Ada yang waktu ikut seminar terus kemudian sempat coret-coret di buku tulismu apa di bukumu. Waktu ada pertanyaan ini, jadi waktu saya baca pertanyaan ini saya renungkan diri sendiri. Siapa saya? Siapa saya? Bahasa Inggrisnya who am I? Siapa saya? Saya anak Tuhan Yesus. Oke. Ya siapa saya? Yang anak Tuhan Yesus itu. Kalau kamu lihat gambar ini inspiratif sekali. Di belakang siapa? Abraham. Di depan saya. Siapa saya? Saya rajin baca firman Tuhan, datang pada Tuhan, datang ke mezbahnya, yang selalu mencari kehendak Tuhan, mencari visinya Tuhan. Maka engkau adalah benih Abraham. Amin. Tapi kalau kau sampai hari ini belum bersikap seperti itu, bertobat, karena engkau tidak akan mendapat warisan apa-apa. Ingat, kalau namanya keturunan berarti saya punya bapak dan ibu. Tapi bapak dan ibu di sini bukan sekedar dunia. Kalau papa mama punya anak, seperti mama saya selalu ngomong sama saya, nah mama saya itu sampai hari ini masih mendoakan saya. Sayangnya padahal nggak jawab tuh ya. Kapan kamu nikah? Oh gampang, besok juga bisa. Kenapa? Karena dia bilang gini, kalau kamu nikah, seluruh yang saya punya mau kasih ke kamu. Tapi saya bilang enggak, nanti gampang. Karena saya punya, pokoknya ada panggilan sendiri. Ya, intinya gini, orang tua punya anak, pikirannya selalu ingin memberikan warisan. Sekalipun warisan itu cuma kata-kata loh. Nah, kamu nanti gede begini. Orang tua itu nggak ada yang bocah, entar kamu gede ya, entar tenggang ya gitu. Wah, pikiran orang tua, apalagi kalau orang tua itu sudah usianya seperti mama saya. Dan lihat anaknya entah sudah berhasil atau belum berhasil, dia cuma berdoa dan memikirkan hal yang baik tentang anaknya. Amin. Sama halnya Om sama ini juga kepada anak-anak Boas. Amin. Ini dunia. Ya. Ini orang maksudnya dunia itu artinya ini di bumi loh. Lah apalagi kalau kita bicara tentang keluarga Allah. Luar biasa dahsyat.
Kalau kamu betul-betul mengerti aku ini adalah keturunan Abraham, artinya saya adalah ahli waris. Betul ya? Ahli waris kan berarti saya yang terima warisan ya. Betul ya? Nanti dikoreksi ya, saya kok jadi lupa. Ahli waris, betul ya? Ahli waris itu saya yang terima warisan ya, atau yang memberi warisan. Saya penerima warisan, tidak gampang ya. Saya adalah pewaris warisan perjanjian Tuhan. Amin. Ya, saya pewaris warisan perjanjian Tuhan. Artinya apa? Seperti Abraham sudah diberkati, demikian hidupku juga akan diberkati, karena aku akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dahsyat dan luar biasa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ayo renungkan baik-baik, semua bangkit berdiri.